Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah Z dengan NPM 2435107755 dari kelas 4C. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menunjukkan membaca chapter 13 tentang Performance Optimization and Rendering. Subbab pertama, rendering strategis, memilih medan tempur. Dalam arsitektur web modern, keputusan paling fundamental yang mempengaruhi performa adalah di mana dan kapan HTML dibuat. Strategi default dari single page application atau SPA seperti React adalah client-side rendering. Dalam CSR, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong yang berisi tag div id root dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser penggunaan kemudian harus mengunduh JS tersebut, mengeksekusinya, mengambil data dari API, baru menyusunnya tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal, namun kekurangannya sangat fatal untuk SEO dan performa awal. Pengguna melihat layar putih selama beberapa detik, dan robot mesin pencari seringkali kesulitan mengindeks konteks yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA, paketnya ringkas tapi harus merakitnya sendiri di rumah sebelum bisa dipakai. Sebagai antitesis dari CSR, kita memiliki server-side rendering, metode tradisional yang dihidupkan kembali oleh framework modern seperti Next.js. Dalam SSR, setiap kali pengguna meminta halaman, server akan melakukan semua kerja keras, mengambil data dari database, merender komponen React jadi string HTML utuh, dan mengirimkannya ke browser. Penggunaan langsung melihat konten penuh segera HTML tiba, tanpa perlu menunggu JavaScript setelah selesai diunduh. Ini memberikan nilai first contentful paint yang sangat baik dan SEO yang sempurna. Namun SSR membebani server karena harus memproses setiap request secara real time, yang bisa menyebabkan time to first byte menjadi lambat jika server atau database sedang sibuk. Ini seperti memesan makanan di restoran. Kamu duduk manis tapi koki di dapur bisa kewalahan jika pesanan membludak. Di tengah-tengah kedua ekstrim tersebut terdapat static site generation. SSG adalah teknik di mana halaman HTML dibangun hanya satu kali di mesin developer atau server CI atau CD. Lalu hasilnya disimpan sebagai file statis yang siap saji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML ini dikirim langsung dari CDN yang super cepat, tanpa ada proses komputasi apapun di server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering yang terjadi saat runtime. Namun, kelemahannya adalah data bisa menjadi usang. Jika kamu mengubah harga produk di database, halaman produk tersebut tidak akan mengubah sampai kamu melakukan build ulang dan deploy ulang di seluruh situs. SSG sangat cocok untuk blog dokumentasi atau halaman marketing yang jarang berubah. Untuk mengatasi kelemahan data usang dari SSG, muncullah inovasi hibrida bernama Incremental Static Regression. ISR memungkinkan kita memperbarui halaman statis di latar belakang tanpa perlu build ulang seluruh situs. Kamu bisa mengatur agar halaman produk kadaluarsa setiap 60 detik. Jika ada pengguna yang mengakses halaman setelah 60 detik, dia akan melihat versi lama. Tetapi di balik layar, server akan menggenerate versi baru untuk pengguna berikutnya. Ini memberikan kecepatan SSG dengan kesegaran data yang hampir setara dengan SSR. Memilih strategi yang tepat bukanlah soal mana yang terbaik, tapi soal mencocokkan karakteristik konten. Dengan metode pengiriman yang paling efisien, arsitek yang cerdas bahkan bisa mencampur strategi ini dalam satu aplikasi. Halaman beranda pakai SSG, halaman dashboard pakai CSR, dan halaman detail produk pakai ISR. Terakhir, konsep yang sedang naik daun adalah streaming SSR atau React Server Components. Teknologi ini memungkinkan server untuk mengirimkan HTML dalam potong-potongan segera setelah siap, tanpa harus menunggu seluruh halaman selesai di-render. Misalnya, header dan sidebar dikirim duluan, sementara bagian konten utama yang berat masih diproses. Ini memecahkan masalah TTFB, lambat pada SS tradisional. RSC bahkan melangkah lebih jauh dengan memungkinkan komponen tertentu di-render hanya di server dan tidak pernah mengirimkan kode JavaScript ke klien, yang secara drastis mengurangi ukuran bundle yang harus diunduh pengguna. Evolusi strategi render ini membuktikan bahwa pencarian akan kecepatan adalah perjalanan tanpa akhir yang terus mendorong batas kemampuan teknologi web. Masuk subbab kedua, Core Web Vitals, rapor kesehatan web.
Dulu mengukur kecepatan website ada hal yang subjektif dan membingungkan. Apakah cepat berarti server merespon cepat atau gambar muncul cepat? Atau bisa diklik cepat untuk menstandarisasi ini. Google memperkenalkan Core Web Vitals, serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata. Bukan sekedar angka teknik server. Metrik pertama adalah Large Contentful Point yang mengukur kecepatan pemuatan. LCP menghitung waktu sejak halaman mulai dimuat hingga elemen konten terbesar selesai dirender di layar. Google menetapkan standar bahwa LCP yang baik di bawah 2,5 detik. Jika LCP-mu lambat, biasanya penyebabnya adalah gambar yang belum optimasi, server yang lambat merespon TTFB, atau JavaScript yang memblokir rendering. Metrik kedua berfokus pada interaktivitas, yaitu interaction to next point yang baru saja menggantikan first input delay. INP mengukur seberapa responsif halaman terhadap input pengguna. Pernahkah kamu mengeklik tombol menu di HP tapi tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik karena browser sedang macet memproses sesuatu? Itu adalah INP yang buruk. INP mengukur latensi terburuk dari semua interaksi selama kunjungan pengguna. Nilai INP yang baik harus di bawah 200 milidetik. Penyebab utama INP buruk adalah tugas JavaScript yang berat dan panjang. Di main thread yang memblokir browser untuk merespon input. Solusinya adalah memecah tugas berat menjadi potong-potongan kecil atau memindahkannya ke web worker. Metrik ketiga mengukur stabilitas visual, yaitu cumulative layout shift. Ini adalah metrik yang paling sering membuat pengguna frustasi. Bayangkan kamu sedang membaca artikel, tiba-tiba sebuah iklan muncul di bagian atas atau mendorong seluruh teks ke bawah, membuatmu kehilangan baris yang sedang dibaca. Atau lebih parah, kamu mau mengeklik tombol cancel tapi karena layout bergeser, kamu malah mengeklik tombol buy. CLS menghitung total skor pergeseran tak terduga yang terjadi selama halaman dibuka. Skor CLS yang baik harus di bawah 0,1. Penyebabnya paling umum CLS adalah gambar atau iklan yang tidak memiliki atribut dimensi, width dan height yang jelas di HTML. Sehingga browser tidak hanya menyediakan ruang kosong sebelum gambarnya selesai diunduh. Selain tiga pilar utama tersebut, ada metrik pendukung lain yang tak kalah penting untuk diagnosis, seperti time of first byte dan first counterful point. TTFB mengukur seberapa cepat servermu bangun tidur dan mengirim byte pertama data. Jika TTFB lambat, tidak peduli seberapa canggih optimasi front-endmu, situsmu akan tetap terasa lambat karena browser hanya menunggu kosong. FCP mengukur kapan pixel pertama konten apapun muncul di layar. FCP memberikan umpan balik psikologis kepada pengguna bahwa sesuatu yang sedang terjadi, mengurangi kemungkinan mereka menutup tab baru mengira situs merusak. Alat untuk mengukur metrik-metrik ini sangat beragam, mulai dari Lighthouse di Chrome DevTools untuk pengujian laboratorium, hingga Google Search Console dan PageSpeed Insight untuk melihat data pengguna nyata. Perbedaan antara lab data dan field data sangat krusial. Lab data dilakukan di komputer developermu untuk koneksi internet stabil. Sedangkan field data dikumpulkan dari jutaan pengguna Chrome asli dengan berbagai kondisi perangkat dua jaringan. Jangan pernah merasa aman hanya karena skor Lighthouse-mu 100 hijau semua. Padahal data lapangan menunjukkan bahwa pengguna di pedesaan dengan sinyal 3G mengalami LCP 10 detik. Optimasi performa harus selalu berbaris pada data pengguna nyata, bukan asumsi ideal. Masuk subbab ketiga, kode splitting dan bundling, diet ketat JavaScript. Masalah terbesar aplikasi web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung mengimpor library raksasa hanya untuk menggunakan satu fungsi kecil, atau membuat kode untuk halaman admin padahal pengguna hanya membuka halaman web beranda. Kode aplikasimu menjadi file besar jika file berukuran 5 MB. Penggunanya harus mengunduh 5 MB tersebut sebelum bisa melihat apa-apa. Kode splitting adalah teknik memecah bundle raksasa ini menjadi potong-potongan kecil yang hanya dimuat saat dibutuhkan. Dengan kode splitting, pengguna yang membuka halaman beranda hanya mengunduh kode untuk beranda, misalnya 50 KB, membuat load time menjadi instan. Implementasi paling umum dari kode splitting adalah route-based splitting. Di React, kita bisa menggunakan result lazy dan suspense untuk membungkus komponen halaman. Alih-alih mengimpor komponen secara statis di atas file import board from board, kita mengimpornya secara dinamis. Saat pengguna menavigasi ke rute board, barulah browser mengirimkan request mengunduh upload.chunk.js. Selama proses pengunduhan, kita bisa menampilkan loading spinner atau skeleton UI. Ini secara drastis mengurangi initial bundle size.
Metrik yang berkorelasi langsung dengan tingkat konversi pengguna. Semakin kecil bundle awal, semakin cepat pengguna bisa mulai berinteraksi. Selain memecah per halaman, kita juga bisa memecah per fitur atau interaksi. Bayangkan sebuah tombol open modal yang memunculkan editor teks yang berat. Jika editor teks tersebut diimport secara biasa, kode beratnya akan dimulai di awal meskipun pengguna tidak pernah mengklik tombol tersebut. Dengan dynamic import, kita bisa menunda pemuatan kode editor sampai saat tombol benar-benar diklik. Teknik ini disebut lazy loading JavaScript. Ini sangat efektif untuk fitur-fitur yang jarang dipakai atau tersembunyi di balik interaksi pengguna. Menjaga main thread tetap ringan untuk rendering konten utama yang kritikal. Teknik pendamping yang tak kalah penting adalah tree stacking. Istilah ini menganalogikan aplikasi kita sebagai pohon. Jika kita mengguncangkannya dengan keras, daun-daun mati akan berjatuhan. Bundler modern mampu melakukan analisis statis pada kode untuk mendeteksi fungsi atau variabel yang diekspor tapi tidak pernah diimport dimanapun. Kode mati ini kemudian dibuang dari bundle akhir. Namun tree stacking hanya bekerja efektif jika menggunakan sintak as modules. Jika kita menggunakan library lama yang menggunakan Commons.js, bundler seringkali gagal mendeteksi bagian mana yang tidak terpakai dan akhirnya menyertakan seluruh library tersebut. Oleh karena itu, pemilihan library yang mendukung ESM atau set effect free sangat krusial untuk menjaga kelangsingan aplikasi. Kita juga harus berhati-hati dengan duplikasi dependensi. Seringkali dua library berbeda yang kita gunakan sama-sama bergantung pada library utilitas yang sama, tapi dengan versi yang sedikit berbeda. Akibatnya, bundler memungkinkan penyertakan dua versi Lodash di dalam bundle akhir, memboroskan ruang. Alat analisis seperti Webpack Bundle Analyzer atau Sort Map Explorer sangat wajib digunakan secara berkala. Alat ini memvisualisasikan isi bundlemu dalam bentuk peta kotak-kotak. Kamu akan sering terkejut menemukan bahwa separuh ukuran aplikasimu ternyata dimakan oleh satu library icon yang kamu import secara salah. Audit rutin ini adalah bagian dari kebersihan digital yang harus dijaga oleh setiap arsitek front-end. Subbab keempat, caching strategis, seni menyimpan kenangan. Sebaik-baiknya optimasi kode, request jaringan tetaplah operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat request adalah dengan tidak melakukannya sama sekali. Disinilah caching berperan. Lapisan pertahanan pertama adalah browser cache. Melalui reader cache control, server bisa memberitahu browser simpan file logo.png ini selama 1 tahun. Jangan minta lagi share ke server. Untuk file JavaScript dan CSS, kita bisa menggunakan teknik fingerprinting. Ini memungkinkan kita menyetel waktu cache selama immutable. Jika kita merilis versi baru aplikasi, maka filenya akan berubah, sehingga browser otomatis mengunduh file baru dan tetap menyimpan file lama yang tidak berubah. Strategi ini disebut dengan cache busting. Lapisan kedua adalah CDN, Content Delivery Network. CDN adalah jaringan server yang terbesar di seluruh dunia. Jika server aslimu di Jakarta dan pengguna data di London, latensi jaringannya bisa mencapai ratusan milidetik. Dengan CDN, file statis gambar JS, CSS disalin ke server Edge di London. Pengguna London akan mengunduh file dari server London terdekat dengan latensi super rendah. CDN tidak hanya mempercepat pengiriman aset, tetapi juga mengurangi beban server aslimu secara drastis karena mayoritas request ditangani oleh CDN. Konfigurasi CDN yang tetap, termasuk aturan invalidation set saat deploy, adalah skill wajib infrastruktur. Untuk data API yang dinamis, kita bisa menggunakan strategi stale wait revalidate yang sudah dibahas di bab manajemen stage. Namun, kali ini diterapkan di level HTTP cache. Ini menginstruksi CDN untuk melayani konten lama yang masih ada di cache sambil melihat diam-diam mengambil konten baru dari server di latar belakang. Pengguna mendapatkan respon instan dari cache CDN dan cache tersebut diperbarui untuk pengguna berikutnya. Ini adalah teknik yang sangat ampuh untuk API yang datanya tidak harus real time, detik per detik, seperti feed berita atau daftar produk. Di sisi aplikasi klien, kita juga menerapkan service workers untuk caching tingkat lanjut yang merupakan fondasi dari PWA. Server worker adalah skripsi proxy yang berjalan di browser di antara aplikasi web dan jaringan internet. Kita bisa memprogram service worker untuk mencegah request jaringan dan melayani dari cache lokal.
memungkinkan aplikasi berjalan offline total. Strategi caching di server worker sangat fleksibel. Kita bisa memilih cache first, network first. Namun, caching memiliki satu kutukan terkenal adalah dua hal sulit dalam ilmu komputer: invalidasi cache dan penamaan variabel. Menyimpan data di cache itu mudah, yang sulit adalah mengetahui kapan harus membuangnya. Jika kita yang agresif melakukan caching, pengguna mungkin terjebak terlihat versi aplikasi yang lama dan penuh bug meskipun kita sudah merilis perbaikan. Kesalahan konfigurasi header cache bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Cache agresif hanya untuk akses yang punya fingerprint unik pada nama filesnya. Sedangkan untuk file HTML utama, sebaiknya gunakan strategi no cache atau revalidate setiap saat untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan referensi ke aset versi terbaru. Masuk subbab kelima, Asset Optimization Diet Multimedia. Dalam mayoritas website modern, lebih dari 60% berat halaman berasal dari gambar. Mengirimkan foto format PNG berukuran 5 MB untuk menampilkan sebagai thumbnail kecil adalah kejahatan performa yang paling umum. Solusi pertamanya adalah menggunakan format modern. Tinggalkan JPG dan PNG lama, beralih ke WebPEG atau AVIF. Format AVIF bisa menghasilkan kualitas visual yang sama dengan berukuran 50% lebih kecil dari JPG. Browser modern sudah mendukung format ini dengan baik. Kita bisa menggunakan tag picture untuk memberikan fallback JPG bagi browser purba yang belum mendukung format baru. Memastikan kompatibilitas mundur. Selain format, dimensi sizing juga krusial. Jangan mengirimkan gambar resolusi 4K ke layar HP yang lebarnya hanya 400 pixel. Gunakan atribut scratch atau size pada tag image. Fitur ini memungkinkan kita menyediakan beberapa variasi ukuran gambar dan membiar browser memilih sendiri gambar mana yang paling pas untuk di-download berdasarkan label layar dan resolusi layar perangkat saat itu. Ini disebut response image. Browser di HP murah dengan koneksi lambat akan otomatis memilih gambar versi kecil yang hemat kuota. Sementara iMac Retina akan mengambil versi resolusi tinggi. Strategi pemuatan gambar juga harus cerdas. Gunakan lazy loading untuk semua gambar yang berada di luar layar. Atribut natif browser ini menunda pengunduhan gambar sampai pengguna menggulir mendeteksi posisi gambar tersebut. Ini menghemat bandwidth awal secara signifikan dan mempercepat LCP. Namun hati-hati, jangan pernah lazy load gambar LCP. Gambar LCP harus dimuat secepat mungkin dengan prioritas tinggi, karena penundaan pada gambar utama akan langsung merusak skor core web vital. Aset berat lainnya adalah web fonts. Fonts ukuran sering dikali memblokir rendering sampai file font selesai diunduh. Untuk mengatasi ini, gunakan strategi font display atau swipe di CSS. Ini memerintahkan browser untuk segera menampilkan teks menggunakan font bawaan sistem sebagai sementara, lalu menakarnya dengan font custom setelah font tersebut siap. Meskipun terjadi sedikit pergeseran visual, ini jauh lebih baik daripada pengguna menatap teks kosong. Kita juga bisa melakukan subsetting font, yaitu membuang karakter-karakter yang tidak terpakai dari file font. Misalnya membuang karakter huruf Jepang atau Cyrillic jika situs kita hanya berbahasa Indonesia, yang bisa memangkas ukuran font hingga 90%. Terakhir, jangan lupakan minification atau compression. Minifikasi membuang spasi, komentar, dan mengganti nama variabel menjadi pendek dalam konteks CSS atau JS. Kompresi membadatkan file teks tersebut sebelum dikirim lewat jaringan. Brotli umumnya memberikan kompresi yang lebih baik dari gzip. Pastikan server web atau CDN sudah mengaktifkan kompresi Brotli secara otomatis. Gabungan dari optimasi format, dimensi, loading, strategi, dan kompresi ini akan mengubah situs yang lambat dan berat menjadi pengalaman digital yang ringan dan menyenangkan. Subbab keenam, integritas keislaman, menghargai waktu dan prinsip kemudahan. Dalam Islam, waktu atau waqt adalah modal paling berharga yang tidak bisa didaur ulang. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr. Dalam konteks performance optimization, membuang website yang cepat bukan sekadar mengejar skor hijau atau lighthouse, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap waktu orang lain atau hifzu al-waqt. Aplikasi yang sangat lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna. Ia membuang detik-detik berharga untuk manusia yang menunggu loading. Seorang pengembang muslim yang mengoptimalkan
mengoptimalkan performa aplikasinya sedang bersedekah waktu kepada ribuan penggunanya, memungkinkan mereka menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga sisa waktunya bisa digunakan untuk kebaikan lain. Prinsip kode splitting dan tracking membuang waktu kode yang tidak terpakai adalah manifesti teknologi dari hadis Rasulullah SAW. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Mengirimkan berkas JavaScript raksasa yang berisi fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pengguna saat itu adalah bentuk kesia-siaan dan pemborosan kuota data pengguna. Dengan menggunakan tree checking, kita membuang data yang tidak perlu, hanya menyajikan yang bermanfaat atau nafi. Mencerminkan pola hidup seseorang mukmin yang efisien, fokus, dan jauh dari hal-hal yang memberatkan tanpa guna. Konsep Core Web Vitals mengajarkan kita tentang tasyir, memberi kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit." Hadis riwayat Bukhari. LCP Large Countable Point yang cepat berarti kita tidak membiarkan tamu menunggu lama di depan pintu. CLS Cumulative Layout Safe yang rendah berarti kita tidak menjahili pengguna dengan tombol yang tiba-tiba bergeser saat mengeklik. Memberikan pengalaman pengguna yang stabil dan responsif adalah bentuk akhlak mulia dalam melayani sesama, menghindarkan mereka dari frustasi dan kesalahan. Strategi caching mengajarkan kita tentang husnul i'dad, persiapan yang baik. Dengan menyimpan data yang sering diakses di cache, browser, atau CDN, kita mengurangi beban kerja berulang-ulang pada server. Ini mirip dengan seorang penghafal Al-Quran atau hafiz yang menyimpan ayat di dalam dadanya atau cache hingga ia bisa melafalkan kapan saja dengan cepat tanpa membuka mushaf berulang kali. Efisiensi ini adalah bentuk kebijakan dalam pengelola sumber daya, memastikan energi tidak terbuang percuma untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Terakhir, optimasi aset agar ringan diakses di perangkat low-end. HP murah adalah bentuk keadaan sosial dan inklusivitas. Islam tidak hanya untuk orang kaya, ia untuk semua kalangan. Jika kita hanya mendesain web yang lancar di iPhone terbaru tapi macet di Android HP lama, kita bersikap tidak adil. Dengan melakukan optimasi performa yang ketat, kita memastikan bahwa informasi dan manfaat dari aplikasi kita dapat diakses oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan perangkat dan koneksi internet yang menyebarkan rahmat ke seluruh alam atau rahmatun lil alamin tanpa batasan teknologi. Subbab ketujuh, kesimpulan, kecepatan adalah fitur. Berikut adalah prinsip-prinsip optimasi yang harus kamu pegang. Yang pertama, strategi rendering yang tepat. Kita telah membedah trade-off antara CSR, SSR, dan SSG. Tidak ada satu strategi yang memang mutlak. Pemilihan harus didasarkan pada kebutuhan CEO, dinamika data, dan infrastruktur. Arsitek modern sering mencampur ketiganya atau hybrid rendering dalam satu aplikasi. 2. Rapor merah Google atau Core Web Vitals. Kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna. Fokus kita bergeser dari sekedar server cepat menjadi pengalaman visual, stabil, dan responsif. Optimasi bukan lagi tebak-tebakan, melainkan sains terukur. Yang ketiga, diet JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim 5 MB JavaScript ke ponsel murah adalah dosa arsitektural. Teknik kode splitting dan tree checking adalah pisau bedah yang membuang lemak berlebih, memastikan pengguna hanya mengunduh kode yang benar-benar mereka butuhkan saat itu juga. Seni menyimpan atau caching, kita memahami bahwa request tercepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Strategi caching berlapis, browser ke CDN, CDN ke SWR adalah cara termurah dan paling efektif untuk meningkatkan persepsi kecepatan pengguna secara drastis. Yang terakhir, multimedia yang cerdas. Terakhir, kita belajar mengelola aset terberat di web, gambar, dan font. Format modern seperti WebP dan AVIF, lazy loading, dan responsive image adalah standar wajib yang mengubah situs berat menjadi ringan tanpa mengorbankan kualitas visual. Dengan aplikasi yang kini aman, cepat, terstruktur, rapi, kita mencapai akhir siklus pengembangan perangkat guna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang membaca chapter 13. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.